Oke dokter, silakan untuk bergabung di IG Live ini dan siap-siap teman-teman Lena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam, Bu Dokter cantik sekali. Lama banget gak ketemu ya. Ya Allah, tidak berubah ini. Wajah-wajahnya masih wajah-wajah SMP dan SMA ini si Bu Dokter ini. Udah tua ini. Dan kita kayaknya matching banget ya, pakai merah dan pink. Memang ya, merah-merah ya. Iya, udah gak janjian loh ya. Aduh, ternyata kita bisa matching juga, alhamdulillah. Oke nih teman-teman, ini adalah Dokter Hedi. Sebelumnya mau ngucapin selamat kepada Dokter Hedi atas gelarnya. Alhamdulillah, rajin belajar sekali rupanya ya. Selama di masa Bandung pandemi ini ya. ternyata, di masa pandemi ini ternyata produktif juga ya. Semangat belajarnya tinggi selain semangat sehat. Enggak lah, justru lo banyak kan bisa nulis kan, bisa ngetik-ketik lah kalau lagi banyak ini kan, banyak waktu lah selama pandemi. Banyak waktu nih. Aduh, Iya, kurang pasien juga pasien apa banyak. gimana? Kurang banyak dok. Iya sih, pasien juga banyak sih, cuman ya gimana ya, kan kita udah nggak praktek malam lagi, jadi malam bisa ngetik-ketik lah, bikin ininya, Iya, iya. papernya. Aduh, Masya Allah. Ini dokter kesayangan kita semua ini. Teman-teman banyak loh yang terbantu oleh dokter Heidi ini, makanya banyak yang minta, ayo dokter ngobrol-ngobrol sama dokter Heidi. Oh ya udahlah, nanti dihubungi. Ternyata alhamdulillah pas banget selesai disertasinya ya, awal Agustus Amin. kemarin ya. Iya. Dan meraih gelar S3-nya dokter. Waduh, luar biasa. Iya, biasa aja. Masya Allah, Sama aja. tabarakallah. Sama aja. Oke, Dok. Ya. Ini teman-teman mungkin banyak banget ya yang mau bertanya tentang COVID nih yang lagi, aduh memang kita dari Maret 2020 lah terhitung ya. Entahlah, di Ya. Indonesia ini mulai kapan sih, Dok, COVID itu, kalau boleh Ya, tahu? Maret tahun lalu ya, Maret tahun lalu tuh udah mulai lah, Maret tahun lalu. Yang awal-awal dari Depok gitu kan, kasus dari Depok gitu. Sekarang sih lagi agak turun ya kasusnya, alhamdulillah. Mungkin karena ini ya, Alhamdulillah, udah Alhamdulillah harapan divaksin kita gitu. semua kan seperti itu ya, Dok ya. Mm-mm. Iya. Iya, ini kalau boleh tahu mengenal lebih jauh COVID, sebenarnya bisa nggak diceritakan secara apa ya, bahasa awamnya lah, Hmm. Dok. COVID ini gimana Ya, sih gitu? Monggo, Dok. ya sebenarnya sih, ya kan awalnya kita kenal COVID kan dari dulu ya, awal huru hara dari katanya dari Wuhan, ada virus yang apa meledaklah di Wuhan, awalnya dari apa sih namanya, pasar pasar binatang gitu ya, banyak binatang-binatang aneh dijual di situ. Iya. Terus katanya ada juga masalah-masalah politik lah, tapi kita nggak usah mikir soal itu. Tapi memang kenyataannya memang virus ini memang ada yang menciptakan kan. Nggak mungkin virus itu muncul gitu saja, cuman kita nggak tahu urusan politiknya. Cuman memang sudah ada virusnya dan terinfeksi lah dari orang ke orang sampai sekarang. Iya. Dan memang sifat virus kan lebih gampang dimutasi kan. Gampang banget kita kalau mau bikin virus sebenarnya dibanding kalau bakteri kan beda. Kalau virus tuh sebenarnya kita tinggal ngawinin aja. Jadi kayak misalnya ada materi genetik yang kita mau, misalnya virus HIV, kita kawinin sama virus flu gitu. Itu bisa di dalam satu benang tuh kita bisa gabungin gitu. Jadi sebenarnya lebih gampang untuk bikin virus sih. Makanya sebenarnya orang Indonesia tuh harusnya bikin virus untuk melawan virus COVID ini sebenarnya, daripada kita pusing-pusing kayak begini kan. Cuman memang kalau dibilang jangan percaya ada virus COVID, ya memang harus percaya. Karena kan udah banyak banget yang meninggal, banyak saudara kita yang kena, keluarga kita juga. Ya harus percayalah COVID. Makanya kita juga harus, kalau ada gejala COVID, cepat diperiksa. Kalau ada keluarga kita yang kena, cepat diobatin gitu kan. Iya, Jadi iya. nggak ada tuh yang katanya, oh cuma buat-buatan pemerintah, COVID. Saya sih udah ngalamin sendiri kan. Kalau misalnya sebagai dokter paru, memang udah sampai hampir 2 tahun ini saya ngalamin tiap hari saya harus masuk ke zona merah, pakai hazmat gitu kan. Sekali visit bisa 3 rumah sakit saya visit gitu kan, masuk. Ya lihat pasien-pasien dari mulai yang seger sampai yang udah tinggal napasnya satu-satu gitu, udah biasa lah, udah 2 tahun ini gitu. Ya ada yang tertolong, ada juga yang nggak tertolong gitu. Iya. Gitu sih. Iya. Itu penularannya gimana, Dok, kalau boleh tahu? Ini COVID yang 2020 dengan COVID yang Delta ini beda atau bagaimana? Sebenarnya sih kalau COVID awalnya kan memang SARS-CoV-2 itu, cuman memang karena dia bersifat mudah sangat bermutasi ya. Kalau virus itu kan gampang bermutasi, jadi dia setiap dia pindah ke orang, ke individu dia pindah, dia bisa bermutasi. Tapi karena memang waktu itu banyak yang di India, ada yang di Brazil, yang di Inggris, jadi namanya tuh nama
nama kotanya atau nama delta apa varian apalah gitu. Cuman sebenarnya tanpa disadari tuh kalau kita kena COVID terus kita ketularan dari orang tuh sebenarnya udah mulai berbeda tuh materi genetik dari si virus itu, nggak sama seperti awal sebenarnya gitu. Cuman makanya tuh sekarang terjadi yang dia dari India kan kemarin kan sempat ramai di India terus pindah ke Indonesia, banyak yang meninggal segala macam. Itu memang kebanyakan sih varian delta yang ada di Indonesia yang membuat banyak banget yang meninggal ini. Tuh. Dan Iya, memang iya, sih iya. memang lebih mudah menular dibanding varian yang sebelumnya. Seperti itu. Yang delta ini lebih menular. Ya. Dulu kan Jadi lewat katanya sih kalau droplet. papasan aja, ya cuma papasan aja lewat droplet itu bisa, kita kalau menghirup bisa jadi ketularan juga. Walaupun memang tergantung. Pernafasan kayak orang flu biasa itu jadinya ya? Iya, jadi kalau kita memang belum pernah divaksin, kita lagi daya tahan tubuhnya turun, terus kena ketemu orang ngobrol, buka masker, dianya buka, kitanya buka, makan bareng misalnya, itu pasti langsung ketularan. Gampang banget nularnya. Aduh, semakin ini ya. Variannya semakin. Pemerintah kan nggak boleh buka masker kan di rumah gitu kan. Ya, jadi memang yang untuk yang sekarang itu kan pemerintah lagi menggalakkan untuk ini ya, apa namanya, vaksin. Sebenarnya itu terkait dengan herd immunity sih. Tadi kan kemarin sangat banyak isu tentang herd immunity kan. Jadi apa sih sebenarnya disebut dengan herd immunity? Jadi herd immunity adalah kekebalan kelompok. Jadi kalau masyarakat Indonesia, let's say sekarang di Jakarta aja deh, Jakarta kan udah hampir 90% kan yang kita yang divaksin. Itu sebenarnya kalau herd immunity itu kekebalan kelompok cuma butuh 70% dari individu yang ada di area itu. Gitu. Jadi sebenarnya Jakarta udah zona hijau sebenarnya nih sekarang kalau 90%. Karena sebenarnya dari WHO cuma butuh 70% untuk jadi herd immunity. Maksudnya apa sih? Jadi kalau kita semua udah kebal, udah divaksin, jadi kalau ada virus pun kita ketularan, itu virus akan nggak jadi nularin ke orang lagi gitu, dan virusnya lama-lama akan mati sendiri. Gitu. Jadi sebenarnya sih itu yang pengen dicapai dari herd immunity. Makanya ayo semuanya vaksin teman-teman, jangan takut hoax. Saya udah 3 kali vaksin jadi. Ya kan kalau nakes 3 kali ya. Iya. Kayak modelnya itu. Benar. Itu semua merek vaksin sama ya dok ya? Mau Sinovac kayak mau AstraZeneca? Ya cuman emang beda efikasinya aja. Efikasinya katanya Sinovac cuma 67%. Tapi kan kita waktu itu nggak ada pilihan lain lagi kan. Terus kita nunggu-nunggu yang lain kan juga nggak ada juga. Ya udahlah kita yang cepat dulu aja. Nanti kalau misalnya pemerintah ada uang atau misalnya ada kesempatan kita bisa dapat booster atau misalnya daya tahan tubuh kita cukup kuat supaya nggak ketularan. Sekarang sih yang cepat aja lah gitu, yang mana aja lah. Gitu. Nih perlu ini ya acungan jempol juga untuk Semandel ini mengadakan vaksin ini ya, luar biasa deh kayaknya. Mendukung sekali ya kayaknya gitu. Membantu juga ya, maksudnya yang belum vaksin bisa langsung ke kemarin Casablanca itu ya. Keren lah itu. Iya. Sebenarnya sih kalau kayak gitu sih bagusnya jadi semangatnya ya. Jadi orang SMA 8 lulusannya semuanya divaksin loh. Ayo masa kita nggak mau ketinggalan nih dari SMA lain atau dari anak muda yang lain atau yang itu sih bagus banget. Alhamdulillah. Iya. Betul. Memacu semuanya ya, memotivasi. Ya, ini teman-teman kita sambil ngobrol dengan Dokter Heidi, boleh lo langsung misalnya menulis pertanyaan di kolom questionnya ya, yang tanda tanya ya, jangan di kolom komen lo, nanti terbang-terbang ke atas gak bisa dibaca. Oke dok, ini kita untuk mempersingkat waktu karena banyak banget pertanyaannya, saya bacakan kali ya. Ini titipan-titipan, ada teman-teman ini yang nggak bisa ikut IG Live, dia nitip pertanyaan. Jadi saya bacakan aja ini karena supaya diterangkan lebih jelas dan tidak gagal paham tentang COVID. Ini ada pertanyaan nih, virus ini masuk dari mana sih dok? Dari hidung kah? Dan saat terkena terasa sesak luar biasa sampai dipasang oksigen pun betul-betul tetap terasa sesak. Baru pakai ventilator terasa nyaman, hanya ventilatornya membuat sariawan sepanjang rongga mulut sampai tenggorokan. Kenapa bisa sesak sekali seperti itu ya dok, kalau kena virus COVID itu? Oke, COVID itu sebenarnya masuknya memang dari, kan virus itu kan kebayang kalau misalnya ada orang COVID batuk, dia akan nempel di mana-mana dan misalnya di tangan atau di meja kita megang atau di gagang pintu, nanti kalau kita ngucek-ngucek mata, megang-megang hidung gitu macam itu akan masuk virusnya. Atau misalnya ada orang COVID yang diare. Diare kan berarti virusnya ada di usus. Nah, itu berarti misalnya kita pakai WC bareng dia itu hati-hati juga.
karena virusnya bisa juga SARS-CoV itu sebenarnya reseptornya ada di paling banyak di paru dan paling banyak ada juga sebagian di usus. Jadi yang paling banyak bisa berkembangnya dari situ. Jadi sebenarnya seperti itu. Jadi kalau kita bisa menahan diri, nggak gagang pintu, atau kita cuci tangan terus pakai hand sanitizer atau alkohol, itu sebenarnya sih aman sih. Nggak usah ngucek-ngucek mata, nggak usah gesek-gesek hidung, itu sebenarnya sih nggak masuk juga virusnya gitu. Apalagi kalau kita masih muda, nggak ada komorbid, itu sebenarnya lebih aman karena kita punya ada daya tahan tubuh juga kan. Seperti itu. Jadi terus kalau misalnya virusnya masuk, langsung bikin sesek sih enggak. Jadi kalau virus masuk itu butuh kurang lebih 5 harian untuk namanya masa inkubasi. Masa inkubasi itu adalah suatu perjalanan virus dari masuk menjadi terinfeksi paru-paru ataupun tubuh manusia itu. Nah, dari situ baru muncul gejala batuk, demam, nyeri tenggorokan, segala macam, sampai nanti terjadi badai sitokin. Yang pernah dengar nggak sih badai sitokin tuh yang parunya putih, segala macam, nggak bisa napas. Nah, itu perjalanan dari COVID sebenarnya. Gitu. Jadi sih nggak langsung kalau kena COVID langsung sesek gitu pakai ventilator, yang enggak, itu pasti ada perjalanannya dan nggak secepat itu juga. Jadi perlu ada waktu. Cuman ya itu salahnya kadang orang gagal kenal awal gitu ya. Jadi cuman pilek biasa kok nih, cuman jadi tenggorokan biasa, mungkin saya bukan COVID kali, atau ternyata dia COVID, tidak diberikan obat yang baik dan benar, ya udah lama-lama jadi perburukannya cepat, bahkan sampai ARDS, bahkan meninggal. Itu sih yang banyak di Indonesia sebenarnya. Gitu ya. Jadi sesak itu masih perjalanannya masih 5 hari istilahnya kayak gitu ya, Dok ya. Ya, mulai awal-awal gejala 5 hari lah masa inkubasinya rata-rata. Nah, ini ada yang bertanya lagi nih. Terapi terbaik tuh betulkah dengan plasma konvalesen, Dok? Oh ya, jadi kalau terapi COVID sih sebenarnya nggak semuanya harus plasma konvalesen ya gitu. COVID kan ada 4 skala ya, 4 derajat. Jadi nomor 1 adalah OTG, orang tanpa gejala itu. Jadi nggak usah, sebenarnya sih pada OTG nggak usah pakai antivirus, jadi cuma multivitamin, istirahat yang cukup, makan buah-buahan tuh udah cukup lah gitu ya, olahraga, berjemur. Tapi kalau udah masuk ringan, udah masuk sedang, nah itu masih perlu antivirus. Nah, antivirus tuh sekarang yang paling direkomendasikan adalah Favipiravir. Jadi sekarang sudah tidak dipakai lagi, oseltamivir sudah tidak dipakai lagi, isprinol itu sudah nggak dipakai lagi. Jadi kalau misalnya udah masuk derajat yang sedang atau sudah ada pneumonianya di dalam ronsen paru-parunya, itu berarti sudah derajat sedang. Nah itu harus masuk Favipiravir atau Avigan itu namanya. Apalagi kalau sudah derajat berat. Nah tadi kalau pertanyaan tentang TPK, plasma konvalesen itu adalah suatu modalitas atau suatu terapi untuk yang derajat berat sebenarnya. Menjelang berat tuh boleh dikasih TPK. Cuman bukan satu-satunya. Yang paling bagus enggak. Sebenarnya yang paling bagus adalah antivirus. Kalau TPK tuh tempatnya sama seperti anti-interleukin 6 atau Actemra. Pernah dengar nggak, yang obatnya mahal? Itu kalau kita mau pakai itu harus dicek dulu interleukin 6-nya gimana, bagus nggak. Kalau di atas 50 itu boleh dikasih anti interleukin 6. Tapi kalau enggak, misalnya cuma 7, cuma 9 tuh nggak usah lah dikasih Actemra, mahal-mahalin aja gitu. Tadi juga nggak bakal bagus juga hasilnya. Nah berikutnya adalah Gamaras. Gamaras juga bisa dipakai untuk yang berat, derajat berat. Cuma itu juga itu imunoglobulin juga sih sebenarnya. Jadi untuk anti imun kita juga, membantu imun kita untuk melawan virus tadi. Nah ada lagi yang tadi TPK, salah satu pilihan juga. Cuman memang dari WHO dan penelitian-penelitian tuh belum menyebutkan bahwa itu adalah satu-satunya terbaik sih, belum. Bahkan memang di tempat lain, kami di Persahabatan juga nggak dipakai juga untuk TPK itu. Jadi TPK itu adalah suatu plasma dari orang yang sudah sembuh kurang dari 2 bulanan setelah sembuh lah gitu. Setelah sembuh COVID, plasmanya diambil, tapi sebelumnya dia harus diperiksa dulu berapa sih titer antibodinya, cukup baik atau tidak, cukup kuat nggak sih untuk menjadi donor untuk orang yang lagi sakit COVID aktif gitu kan. Itu juga nggak gampang, harus ke PMI dulu segala macam gitu sih. Iya, tapi memang salah satu pilihan sebenarnya. Gitu. Pendonor plasma itu sendiri, Dok, kalau OTG itu bisa nggak? Ada nih salah satu teman kita itu pengen ngedonorin plasmanya, tapi karena dia OTG ditolak katanya sama PMI.
Sebenarnya sih nggak ada urusan OTG atau enggak, jadi urusannya sama antibody-nya terbentuk atau tidak. Jadi nggak harus dia jadi berat, Hmm. antibody-nya tinggi, nggak juga. Jadi kadang orang OTG Hmm. pun bisa tinggi juga titer antibody-nya gitu kan. Bahkan ada satu orang pasien saya tuh dia bacuan OTG ternyata titernya pas diperiksa udah sampai 250, berarti kan dia bisa jadi donor. Padahal dia OTG, dia nggak tahu kalau dia COVID. Jadi itu masing-masing tergantung dengan daya tahan tubuh kita juga Daya sih tahan sebenarnya. tubuh. Ya, dan kalau perempuan Hmm. tuh nggak boleh kalau udah pernah hamil tuh nggak boleh. Jadi paling banyak sih laki sih kalau jadi donor atau yang misalnya belum pernah Oh, menikah atau hamil ya. kenapa alasannya dok yang hamil dan menyusui nih? Kalau boleh Ada tahu nih, hubungannya secara awamnya gimana nih? sama inilah, ya. Ada hubungannya sama sama apa titer kalau orang hamil kan udah mengeluarkan kayak anti apalah gitu pada bayinya. Jadi itu jadi nggak bisa dipakai donor dari dia kalau orang udah pernah hamil. Gitu ya. Apa gitu dari ibu hamil. Jadi nggak bisa. Kalau udah pernah hamil ya udahlah kita bantu dari yang lain aja, membantu pasien COVID-nya, nggak usah pakai donor plasma. Iya, tandanya banyak pria nih yang jadi pendonor plasma konvalesen ya. Iya, Mm-mm. dan syaratnya juga kalau pria juga harus periksa titernya dulu, nggak harus semuanya pria bisa, jadi diperiksa dulu titernya Ya, bisa nggak, bagus nggak gitu. Jadi nggak semuanya pasti bisa juga sih, gitu. oke. Ini kayaknya ngobrol sama dokter Hedinya penuh dengan pertanyaan ini. Kayaknya banyak banget Enggak, teman-teman ini ya. kalau Apa kalau namanya? aku bisa jawab ya Awam. jawab. Iya, insya Allah ya dok ya, mudah-mudahan lah. Terus ini ada teman kita juga terkena COVID sampai 3 kali. Kenapa bisa begitu ya dok? Iya, Maksudnya jadi COVID sebenarnya pertama, kena COVID COVID kedua, itu COVID ketiga. ya, sebenarnya harusnya kena COVID pertama sudah ada antibody yang cukup tinggi ya untuk Ah, COVID iya. yang berikutnya harusnya, dan secara teori itu harusnya kalau untuk kena yang kedua tuh biasanya lebih berat sebenarnya karena berarti imun dia yang pertama nggak sebagus untuk kena lagi gitu. Jadi sebenarnya yang kedua tuh harusnya lebih berat. Tapi kenyataannya sih uh, beberapa pasien saya tuh kena COVID berkali-kali dan segitu-segitu aja, nggak jerit berat juga gitu. Tapi memang dia berkali-kali. Berarti kenapa? Berarti Hmm. memang daya tahan tubuhnya nggak bagus setelah COVID itu. Mungkin COVID-nya nggak berat atau dia memang antibodinya kurang kurang terbentuk ya untuk melawan si virus COVID ini. Jadi kalau kita udah pernah kena COVID kan si tubuh kita udah ada namanya sel memori. Jadi dia memori terhadap suatu virus yang wah kalau datang nih virus yang ini nanti kita hajar rame-rame deh gitu. Nah pada orang yang sering kena ini berarti nggak terbentuk gitu atau terbentuk cuma sedikit lah. Jadi kalau ada virus datang lagi ya berarti dia terkena lagi. Nah biasanya tuh agak-agak kendor juga tuh kalau pada orang-orang seperti ini biasanya kendor juga tuh dia prokesnya gitu. Mungkin pernah buka masker atau sempat kontak sama orang yang positif tapi dia buka masker atau dan lain-lain sih seperti itu. Oh gitu ya. Itu sampai berapa bulan sih dok kalau misalnya pernah kena COVID terus bisa kena lagi tuh? Nggak ada Kira-kira batasan berapa sih yang jangka terbentuk waktunya? apa enggak. Maksudnya nggak ada batasan dia harus berapa bulan terus terkena lagi, bisa aja kena terus asal antibodi dia memang sedikit gitu. Jadi memang sangat Hmm. individual sih ya. Maksudnya ada orang yang kena COVID OTG tapi antibodinya terbentuknya tinggi, tapi ada juga yang terkena COVID yang berat pun tetap masih rendah titer antibodinya. Jadi nggak pengaruh juga sebenarnya. Jadi memang individual sebenarnya sifatnya. Masing-masing banget ya itu ya. Ya, ya makanya dari sekarang Iya. kita mumpung muda ya jangan ada maksudnya kalau kita punya komorbid, kalau punya diabetes atau hipertensi, karena anak muda sekarang kan senangnya pasti ada komorbidnya kan hipertensi, diabetes ya umur-umur sekitar gini ya udahlah. Walaupun udah ada ya kita jaga aja, kita minum obat sampai terkontrol, jangan sampai tensinya masih naik-naik gitu. Tetap aja kalau ada gula pun ya kan ada obatnya untuk untuk gula ya. Masa kalau diabetes ya ada, ikutin kata dokternya, tetap terkontrol seperti itu. Iya oke. Nah pertanyaan berikutnya, setelah sembuh dari COVID, infonya paru-paru ada cacatnya atau kerusakan, bener nggak sih dok? Iya, itu namanya fibrosis sebenarnya. Jadi kalau kita kena COVID, sama aja sih, nggak cuma COVID, jadi semua infeksi paru-paru tuh seperti kayak TB gitu ya, pneumonia, itu memang setelah sembuh pasti kalau dia proteinnya kurang, itu akan sembuhnya ada cacatnya, ada bekas lukanya. Nah, kalau COVID itu karena
luas karena memang banyak virus yang masuk, jadi memang fibrosisnya juga luas gitu. Nah, kenapa jadi orang setelah COVID-nya sembuh, tapi tetap aja dia sesak napas, kalau jalan 100 meter kok kayak masih ngap ya gitu, terus atau masih suka batuk-batuk. Nah, itu namanya long COVID. Nah, long COVID memang sampai sekarang untuk antifibrinolysis itu belum ada obatnya, tapi kalau kontrol ke dokter paru atau apa, kita punya obat sih untuk menghilangkan sesaknya segala macam. Memang ada sih obat untuk antifibrinolytik, cuman belum masuk sebagai guideline pengobatan gitu. Jadi nanti datang aja kalau misalnya pernah COVID terus kok sesek ya, itu namanya fibrosis pasca COVID. Kita sebutnya sih long COVID kalau seperti itu. Itu karena bekas Gitu. luka. Bekas Jadi luka. ibaratnya Tapi gini loh. lama-kelamaan bisa sembuh juga ya dok? Maksudnya bisa kembali seperti semula ya paru-parunya? Nggak kembali juga karena fibrosis itu tergantung beratnya waktu dia terinfeksi COVID ya. Jadi kalau memang semakin berat, memang fibrosisnya makin banyak gitu. Kita kebayangnya gini aja deh, kalau paru-paru manusia kan kayak buah anggur ya. Buah anggur tuh apa bulat-bulat kecil-kecil banyak gitu. Nah, terus kalau ada COVID masuk kan terjadi terinfeksi, terdapat cairan, nanti pas sembuh juga jadi pada lengket-lengket gitu tuh anggur-anggurnya. Nah, itu kan kalau misalnya lengket untuk kebuka lagi kan perlu latihan, perlu obat, perlu vitamin, perlu protein. Itu yang namanya long COVID. Jadi selama itu belum sampai maksimal terbuka semua, memang ada gejala long COVID-nya gitu. Jadi memang fibrosisnya itu sih sekarang pasien saya kebanyakan dokter paru lah ya. Semuanya pasti ketemunya sekarang walaupun COVID-nya udah turun, tapi pasien-pasien long COVID yang datang. Saya udah selesai nih dok, kena COVID 2 bulan lalu, tapi kok masih sesek ya, masih suka batuk ya, gitu. Itu yang banyak banget sekarang, gitu. Waduh, ini pada nyapa nih, hai Dokter Hedi. Oh, banyak banget tuh teman-teman dari Semabel dan Semandel tuh, pada kangen ya. Lama nggak ketemu. Aduh, yang ketemu juga kami pakai masker ya, udah 2 tahun pakai masker, bosen ya. Ya mudah-mudahan nih besok ada di Semandel nih 30 tahun tuh tahun berapa ya? 2024 apa ya? Mudah-mudahan lah bisa ini ya. COVID-nya sudah masker, ya? hilang. Ya, jadi kita bisa bisa ini tuh di hai sama Romi. Aduh, Romi rajin banget kalau hai ya. Dari SD nih udah temenan. Flashback sebentar. Sama Dokter Heidi itu aku ke sekelas di 115 itu kelas 3-4 kita sekelas ya. Sama Niken, sama itu terus pas SMA, sekelas lagi sama Hedi di 16. 16 sama Reno ya? Ada Reno, ada tadi ada Reno nih. Ya, ada Reno tadi, ada Reno Bulan, itu ada. Kalau nggak salah Hedi dulu semeja sama siapa ya? Theo ya? Theo. Sama Theo, kelas 1, ya? iya. Kelas 2 sama Reno, kelas 3 sama siapa ya? Lupa udah lama. Iya, ini ya. Sama Uyung. Nah, ini ada pertanyaan dari Kakak Adiati, Aat. Dok, kalau untuk ibu saya, Dok, kalau untuk ibu saya di atas 70 tahun mau vaksin, baiknya vaksin apa ya? Sekarang sudah ada AstraZeneca, Moderna, Sinovac. Nah, Dok, silakan. Untuk paling usia 70 sih, tahun paling cocok apa? Ya. Kalau vaksin paling bagus sebenarnya yang tersedia cepat ada. Nah, kalau udah ada semua sih yang paling bagus tentunya yang nomor 1 yang RNA ya. Vaksin yang RNA itu kan bisa Moderna, bila Pfizer, bisa AstraZeneca. Cuman kalau AstraZeneca memang untuk ke orang muda sih, karena kan yang kalau misalnya orang udah 70 tahun takutnya kan udah ada pengentalan darah segala macam. Nah, lebih baik sih kalau untuk yang itu Moderna atau Pfizer sih untuk 70 tahun. Seperti itu. Tapi bagus juga kok semuanya. Pokoknya mRNA itu bagus loh, vaksin-vaksin kayak Pfizer, AstraZeneca, Moderna tuh bagus. Nah, gitu. Tuh, Aat udah menyimak kah? Dan ini pertanyaan selanjutnya dari Eva. Dok, kedua orang tuaku lagi isoman. Ini hari ke-10, obat sudah habis. Bisa tidak minum vitamin apa? Obatnya sudah habis, Dok. Oke, jadi sekarang OTG itu atau dengan derajat ringan itu kita nggak perlu swab lagi di akhir isoman. Jadi itu namanya sudah ada 10 hari tambah 3 hari bebas gejala, itu namanya sudah dianggap sembuh sama pemerintah. Jadi nggak usah pakai swab lagi. Jadi kalau udah 10 hari tambah 3 hari bebas gejala, ya udahlah vitamin aja nggak apa-apa. Vitamin tuh yang penting vitamin B, vitamin C, C-nya tuh 2 kali 500. Vitamin E itu juga perlu 2 kali 400. Zinc 1 kali 20 dan D3-nya yang 5.000. Itu sih yang paling penting.
vitamin yang Hmm. minum ya. Bahkan saya tiap hari juga Mm-mm. minum itu juga sih, walaupun nggak sakit. Mm-mm. Iya. C, D, C, D, E, zinc dan Oh. D3. Nah, itu, Fa. Dicatat, Fa. Hmm. Ya, Pak. Nah, nih dari Romi. Dok, buat Hmm. naikin naikin atau maksimalin imun, obat, nutrisi atau suplemen apa buat yang ada asmanya? Oke, sebenarnya kalau untuk ada asma itu yang penting asmanya terkontrol, Romi. Jadi harus ketemu dokternya dulu, apa dilihat dulu derajat asmanya gimana. Apakah yang jarang kambuh atau yang sudah sering kambuh atau asma persisten. Nah, itu kan perlu dapat pengontrol tuh kalau orang asma yang sudah persisten. Jadi ketemu dokternya dulu atau enggak japri gue deh, nanti gue kasih tahu obatnya. Nah, kalau protein sih memang wajib ya kalau kalau orang asma atau orang yang apa yang mau sehat parunya itu memang protein sih nomor satu. Kita walaupun udah tua dan gendut-gendut gini harus minum susu sebenarnya. Minimal 1 gelas lah Hmm. sehari. Nggak usah susu-susu mahal, susu Denko aja yang diduh ya. Kalau lebih bagus sih Ensure tuh paling bagus. Cuman kan kalau udah gendut tambah gendut banget sih. Cuman ya udahlah Denko aja itu juga udah lumayan. Nah, itu protein. Nomor nomor dua adalah dari telur sebenarnya yang bagus. Telur itu dari putihnya aja, kuningnya nggak usah. Nanti daripada ada kolesterol macam-macam kan kalau kuningnya. Itu sih yang penting sih protein dan berjemur kalau kita gitu ya lagi ada waktu berjemur dari jam 8 sampai jam 9 itu bagus sih untuk paru-paru ya Mm-mm, mm-mm. gitu. Mm-mm. Oke, ini pertanyaan selanjutnya dari Rizkyana Rahmasari. Dok, ayah 73 tahun baru keluar RS kemarin. 1 bulan total saturasinya sudah di atas 90, tapi masih Oke. lemas. Apakah ada saran, Dok? Ya sebenarnya itu namanya long COVID ya. Kalau udah 1 bulan itu berarti udah virusnya tuh udah nggak ada. Walaupun kita nggak tahu misalnya udah negatif atau positif masih tetap positif. Jadi intinya kalau CT value lebih dari 30, insya Allah sih aman. Jadi itu cuma bangkai virusnya aja yang kita terdeteksi di PCR. Jadi kalau udah 30 ya boleh pulang dan tapi di rumah harus siapin oksigen tuh sehari apa siapa tadi yang Nah, nanya Rahma. Ana, 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 oh ya, Rizkyana. Alona, ini teman-teman gue SMP nih, ya. Iya, Jadi harus SMP disiapin SMA. oksigen nih, heeh, SMA juga ya. Iya, ya minimal oksigen yang besar tuh kalau udah 90-an tuh harus yang besar, yang oksigen yang tabung besar tuh yang setinggi kita itu harus ada tuh minimal 2 lah di rumah gitu. Karena kebutuhannya memang itu sangat lumayan tinggi itu. Dan yang itu tadi tambah protein, tambah ya kalau dia ada batuk kasih obat batuk gitu. Kayak udah nggak perlu antivirus lagi sih kalau seperti itu. Tinggal fisioterapi, kalau orang tua tuh harus fisioterapi juga ya untuk abis sakit lama kan juga harus pelan-pelan jalan dulu, jalan pagi, berjemur gitu itu harus. Wah, rutinitasnya ya. Rata-rata seperti itu ya, sama ya, Dok ya. Sama. Jemur, jalan pagi, kayak gitu ya. Ada pertanyaan lagi. Oh, ini dari Niken. Wah, Niken ini mah teman akrab. Berduaan mulu nih sama Heidi pas SMP. Iya benar. Kembar-kembar. Gimana Ken? Dokter Heidi apa? Dokter Heidi apa kabar? Penyintas perlu Baik. nunggu 3 bulan atau bisa 90 hari untuk vaksin? Oh, untuk vaksinnya, Dok. Untuk Oke, penyintas. tadinya kan memang dibilang harus 3 bulan dulu ya, tapi ternyata WHO kemarin bilang nggak usah nunggu 3 bulan dulu, 1 bulan sekarang cukup untuk segera divaksin. Jadi 1 bulan aja Ken, 1 bulan udah boleh gitu. Pokoknya secepat-cepatnya, tapi 1 bulan lah aman. Karena jangan kita Iya. tuh ternyata dari hasil inilah saya baca-baca penelitian tuh memang kalau misalnya kita kena yang paling bagus tuh kita kena terinfeksi yang tidak terlalu berat terus divaksin. Nah, itu tinggi banget tuh lonjakan antibodinya sebenarnya. Jadi kalau kita udah pernah kena jangan beranggapan gue kan udah kebal jadi nggak usah divaksin juga nggak apa-apa. Ternyata enggak. Udah kita di persahabatan udah bikin banyak penelitian jadi nggak ternyata abis kena COVID tuh nggak tinggi cuman paling 14, 20 ya titer antibodinya. Tapi setelah divaksin bisa jadi lebih dari 250, bisa 500, malah ada yang 1000. Bagus kan, jadi wah Masya bagus banget. Jadi Allah. memang tetap Jadi harus divaksin sih. kekebalan dari orang penyintas itu sendiri hanya tadi berapa? Kecil. 14, Dok? Iya, ada yang 14, ada yang 20, ada pokoknya Oh, nggak nggak sampai terlalu tinggi ya. ratusan gitu. Tapi kalau udah divaksin tuh langsung naik. Sinta Matilda, waktu yang tepat Oh iya, untuk berjemur kena matahari pagi jam berapa ya? pokoknya jam Yang 9-an lah sih, paling pas 9, itu jam berapa? 10, ya, 9, 10-an lah, 8, 9, 10 lah, itulah. Gak usah lama-lama, 15 menit, setengah jam juga udah cukup sebenarnya. Oh, kalau Tergantung yang mataharinya. apa? Kalau Iya, jam 7, jam 8 tuh masih redup-redup. Belum iya ya? lah, itu mah nggak berjemur tuh. Nggak berjemur itu kalau kayak gitu.
Ada yang bilang kemarin dok jam 11 katanya, waduh gosong dong, panas banget kan tuh nampar, apalagi daerah-daerah Surabaya, aduh, Janganlah. aduh, merusak kulit. Iya benar. Terus ini pertanyaan berikutnya, dari Fadil Ihdin, kalau punya riwayat bronkitis dan pneumonia, apakah bisa divaksin Moderna dok? Oke, yang penting pada saat kita divaksin ya, pada saat kita divaksin tuh nggak boleh ada infeksi akut. Jadi lihat dulu kita masih ada batuk akut nggak? Maksudnya batuk akut tuh ada dahaknya kuning atau enggak? Kalau batuk tanpa dahak sih sebenarnya sih nggak apa-apa. Kalau bronkitis pasti kan batuk kan. Kalau pneumonia kan berarti batuknya akut, demam itu ada apa enggak? Sesak ada apa enggak? Kalau nggak ada ya udah. Kalau cuma riwayat mah boleh kok divaksin seperti itu. Yang penting nggak ada infeksi akut sebenarnya pada saat divaksin. Gitu. Kalau ada infeksi harus disembuhkan dulu itu ya dok ya? Ya bahaya kan, karena kan yang masuk kan nanti apalagi virusnya yang Moderna segala macam kan virus hidup kan, jadi kalau nanti ketemu sama bakteri di dalam paru-paru malah bahaya, jadi memang harus benar-benar yakin itu udah hilang semua si bakterinya. Nah ini pertanyaan dari Nuning, efikasi berapa persen ya Sinopharm? Sinopharm sama Sinovac sama sih 67% dengan 2 kali vaksin ya. Kalau cuma sekali, cuma kurang lebih 30-an. Nanti dia 2 minggu kan divaksin lagi. Nah, itu bisa kurang lebih 67%. Tapi ya udah nggak apa-apa lah. 67% kalau misalnya di sekitar kita herd immunity-nya udah pakai yang bagus-bagus, vaksinnya kan berarti bagus. Nanti kita nggak bakal ketularan lagi juga gitu. Jadi udah terlanjur pakai Sinovac, jangan kecil hati juga. Saya juga pakai Sinovac dulu. Ya udahlah, yang penting kita cepat udah divaksin kan. 67% tuh cukup tinggi kan. Hampir dekat 70% herd immunity. Gitu. Iya, saya pun Sinovac sudah 2 kali. Iya. Alhamdulillah. Yang bagian pertama yang awal-awal dulu. Nah ini ada pertanyaan teman-teman kalau nanya jangan di kolom komen ya, ke tanda tanya itu tadi. Ini apakah yang kena long COVID masih batuk-batuk nih, udah boleh masuk kantor dan beraktivitas? Berbahaya kan bagi lingkungan sekitar? Ya, ini banyak nih dari bos-bos ini kan pasti anak SMA 8 pasti banyak jadi bos-bos atau owner ya. Amin ya robbal alamin. Nggak boleh masuk kalau belum negatif, pasti banyaknya begitu deh. Sebenarnya sih nggak usah gitu-gitu banget kali, karena untuk negatif tuh bisa butuh waktu 1,5 bulan, 1 bulan, karena kan memang yang ditangkap sama si mesin PCR itu kan bisa juga virus yang sudah mati atau bangkai virusnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya udah 10 hari nggak ada gejala ya udahlah masuk dikit-dikit batuk nggak apa-apa lah. Tapi kalau misalnya mau aware, mau dicek nggak apa-apa PCR, kita lihat CT value-nya. Kalau di atas 30 sebenarnya udah bangkai semua itu, nggak ada yang virus hidup lagi. Jadi masuk sih nggak apa-apa. Kami nakes di persahabatan gitu juga, 30 walaupun lo masih berapa hari, 14 hari, 10 hari, masuklah gantian kerja, gantian banyak nih pasien gitu. Sama sih di mana-mana sekarang udah kayak gitu. Jadi di atas 30 sebenarnya aman untuk masuk walaupun masih batuk. Soalnya kalau batuk tuh bisa 6 bulan loh hilangnya, kan long COVID kan. Gitu. Iya, 6 bulan. Setengah tahun. 6 bulan. Long COVID tuh rata-rata 3-6 bulan baru hilang. Gitu. Iya. Oh, ternyata ini ada pertanyaan berikutnya tapi sudah terjawab nih sepertinya. Dinyatakan pulih itu apa ya dok? City value-nya berapa dinyatakan pulih? Ya itu tadi terjawab ya. Oh, di atas 30 ya? Oke. Ya. Waduh, nih yang bertanya sampai lebih dari 10, udah 15 nih pertanyaan. Alhamdulillah. Mari kita ada pertanyaan lagi kah teman-teman? Kalau ada, ini dari siapa nih? Oke. Sebentar. Dari Meta. Berarti kasus mertua gue itu long COVID ya, Prof? Oh, ini mertuanya Meta, pasiennya Dokter Hedi. Ya, barusan datang ke Hermina sih dia. Moga-moga lah. Dia kan gitu. udah lama dari PON, moga-moga udah negatif. Jadi dia paling long COVID aja paling. Oh gitu, long COVID, Met. Aduh, mudah-mudahan ya sehat-sehat, Met. Sekeluarga. Mudah-mudahan nih doa bersama ya. Nah, ini pertanyaan lagi dari Jarot. Sebagai dokter paru, setiap hari kan bertemu dengan pasien tuh, Dok. Bagaimana menjaga kondisi supaya fit terus, Dok? Waduh, yang nanya atlet sepeda loh. yang pasti saya nggak sempat sepedaan sih, Jarot ya. Kalau Jarot antar provinsi itu, wah dia kurang. Ini apa?
Hebat banget nih, mantap kalau sepedaan dia jauh-jauh. Iya, aku lihat di Instagramnya, ya ampun hebat ya. Ya apa ya, Iya. saya kan memang sekarang saya kerja di 4 rumah sakit yang semuanya COVID ya. Nah itu kan memang saya di Persahabatan pasti udah gudangnya COVID, terus saya di Hermina, di Jatinegara tuh COVID itu juga banyak banget, di Rumah Sakit Harum sama di Siloam khusus COVID di Mampang. Jadi sekali visit tuh saya sehari bisa ya kurang lebih 200-an pasien lah. Semangat kali ya, maksudnya semangat, maksudnya kita mau bisa bantuin orang itu kali yang lebih jadi bahan bakar yang paling ini ya, paling kuat ya. Maksudnya kasihan juga Mm. kalau kita ngebayang nggak sih visit ke dalam ruangan orang-orang itu yang butuh apa pertolongan segala macam. Ya, mungkin itu jadi semangat kita gitu, semangat aku sih. Gitu Masya Jarot. Jadi Allah. nggak sempat sepedaan. Sempatnya ini ya, naik turun tangga rumah Iya, sakit. mau turun tangga di Bangsal, kayak jalan-jalan gitu tuh sempetnya gitu sih kayaknya. Iya tuh, Aku juga lumayan nyetir tuh sendiri loh. olahraganya Aku nggak bolak-balik pakai bolak-balik. supir. Iya, aku empat rumah sakit tuh aku nyetir sendiri. Berangkat pagi, pulang jamnya sore udah di rumah sih, gantian gitu kan. Jadi ya semangat, semangat aja Benar-benar. sih. Mm. Ah, udah keren itu banget ini ya. Mudah-mudahan jadi bermanfaat bagi orang banyak ya, Hedi ya. Amin, amin, amin. Amin. Ini pertanyaannya, oh, setelah ini ada Sinta Matilda lagi. Waduh, 2 kali, Bu. Penyintas yang sudah vaksin, apa masih bisa donor plasma lagi? Nyambung topik talk show dengan Binsar kemarin. Oh iya nih, kemarin kan Binsar tuh. Dia Binsar tentang donor plasma konvalesen ya. Nah, itu Boleh aja sih, ditanyakan. boleh. Boleh kalau bisa bisa tinggi titernya boleh. Donor lagi boleh sih. Boleh aja. Walaupun sudah vaksin ya. Nggak apa-apa. Yang penting vaksinnya udah jangan terlalu deket-deket banget sih dari jarak vaksinnya. Lebih dari 1 bulan lah setelah vaksin itu boleh. Tapi nanti diperiksa Gitu juga. ya. Iya. Itu semua vaksin apa ada kan kemarin ada syarat tuh, nggak boleh vaksin ini, yang boleh donor adalah vaksin yang Sinovac, yang Iya, AZ. aku mau ngomong itu nggak enak. Ya udahlah, ya udah diomongin. Gimana gimana dok? Sebenarnya yang nggak boleh vaksin tuh yang mRNA ya. mRNA kan yang nggak boleh vaksin itu yang kayak Sinovac sih udah nggak itu kan vaksin apa mati ya, virus mati. Yang nggak boleh tuh yang Moderna, Astra sama Pfizer itu nggak boleh. Karena dia masukin Oh virus hidup gitu. kan. Nah, iya, kalau Sinovac boleh. Boleh, boleh donor tapi Aduh, jangan iya tuh deket-deket teman-teman. Aduh, Masya Allah. Jadi infonya terjawab ya. Ini kemarin-kemarin kan Iya. jadi bahan perbincangan tuh. Perdebatan dan Boleh kalau perbincangan. Sinovac boleh lah, kalau Sinovac. Oke. Ini dari Babet Tobing. Dokter Hedi yang baik hati, gimana cara dokter untuk menjaga kesehatan? Oh, sama pertanyaannya dengan Udah, Jarot udah, tadi. Yang pasti udah nggak sempat deh. olahraga, tapi minum vitamin. Udah. Dan semangat tinggi bahwa Iya, dibutuhkan orang banyak ini tadi. amin. Ya, gitu aja. Oke, ini oh Eva, dok setelah dinyatakan sembuh untuk ortuku, apakah Hmm. harus cek di dimer dan cek paru-paru? Jadi sebenarnya dedimer itu tergantung ininya ya. Maksudnya kalau dia pernah ada komorbid jantung atau sebelumnya dia pernah ada pengentalan darah itu boleh aja sih. Apalagi kalau vaksin kalau COVID-nya yang derajat lumayan sedang sampai berat itu harus diperiksa dedimernya. Sebenarnya kalau di rumah sakit tuh semuanya kita periksa semua, walaupun ringan kita periksa dedimernya. Karena kenapa? Karena virus COVID itu paling banyak sekarang kekentalan darah dia menimbulkannya. Jadi kan yang ngerinya kan lagi COVID terus kena stroke gitu ya, atau penyumbatan di otak dan lain-lain itu bahayanya. Makanya sebenarnya sih kalau udah sembuh boleh sih dicek kalau di atas 500 nanti boleh dikasih anti perdarahan kayak misalnya apa namanya aspilet dan lain-lain tuh boleh. Tapi ya ke dokter aja lah di konsul. Iya ya. Ngomong-ngomong tentang pengentalan darah ini, yang wanita hamil gimana ya dok untuk treatmentnya ya? Misalnya kena COVID gitu kan, hamil pun Banyak sudah juga. itu kan ya? Banyak soal pasien-pasien ibu hamil tuh rata-rata memang kena COVID ya. Kasihan juga, tapi memang nggak terlalu berat. Ada juga yang berat tapi nggak banyak. Itu juga harus dicek juga sih, San. Harus dicek pengentalan darahnya juga. Dia kan tanpa dia kena COVID juga udah kental kan darahnya kan orang hamil. Iya, apalagi kena COVID, jadi harus wajib dicek tuh di dimernya gitu kan. INR gitu tuh dicek. Nanti kalau tinggi ya harus dikasih obat. Itu pengaruh terhadap bayinya nggak sih dok kalau ibunya kena COVID begitu? Oh enggak, rata-rata sih kalau misalnya udah diobatin dengan benar ya vaksin bayinya nggak ketularan COVID juga sih, kan langsung dipisah juga. Tapi nggak boleh disusuin ya, karena si ibunya kan dapat antivirus yang bahaya buat bayi kan. Selama kehamilan, misalnya selama kehamilan kena COVID gitu, janinnya?
Kalau selama kehamilan biasanya kita kasih antivirusnya nggak terlalu berat sih, atau nggak vitamin aja. Rata-rata sih bagus sih asal ditangani dengan baik ya. Jadi bayinya aman, insya Allah. Hanya beberapa kok dari beberapa pasien kami tuh di Hermina yang sedikit kok yang kena COVID atau meninggal tuh juga dikit banget bayinya. Gitu ya dok ya. Itu ASI-nya juga masih bisa diberikan ya? Selama dia nggak dapat antivirus yang Favipiravir sama antibiotik yang aneh-aneh ya enggak lah, nggak usah khawatir, itu boleh aman dikasih susunya. Tapi kalau udah dapat antibiotik yang kayak levofloxacin dan meropenem dan lain-lain tuh nggak boleh. Memang kita biasanya kayak gitu tuh nggak boleh kita kasih si bayinya susunya. Kita nyelamatin ibunya dulu, nanti si bayinya disusuin pakai susu formula aja langsung. Gitu. Formula. Ini subhanallah ya, pas pandemi gini hamil dikasih anugerah itu ya. Jadi pikiran mungkin juga stres juga ya ibunya pas kena COVID begitu ya. Banyak loh yang hamil itu, alhamdulillah sih rata-rata kita perawat-perawat Hermina juga banyak tuh yang hamil, terus ya alhamdulillah selamat walaupun kena COVID ya, tapi ya selamat. Bayinya sehat-sehat. Iya, alhamdulillah. Asal diobatin. Iya. Ini dari Triati Arisanti. Malam dokter cantik, kalau untuk anak 7-12 sebaiknya minum vitamin apa ya? Oh, karena anak 7-12 belum dapat vaksin tuh ya? Iya. Vitamin jadi apa tuh dok? Sebenarnya sih vitamin yang isinya tadi aja, vitamin C, D, E, zinc itu aja sih, Mbak Tria. Kan ada tuh, atau nggak imbos juga boleh, yang minyak ikannya juga boleh sih. Sebenarnya kalau anak tuh kena COVID sebenarnya juga nggak terlalu kelihatan ya. Ringan-ringan lah kalau COVID. Jadi memang ya alhamdulillahnya gitu sih. Saya jarang lihat pasien anak berat, itu jarang. Ya vitamin sih, vitamin D ada, vitamin C, vitamin D-nya ada. Ya kalau susah dikit-dikit itu kan ya pakai yang sirup aja. Ada yang imbos sirup gitu kan. Ada yang Scott emulsion itu aja. Aman kok. Anak-anak kena COVID itu ringan-ringan itunya, kejadiannya ringan-ringan. Pasti ringan-ringan ya rata-rata ya. Iya. Mungkin karena daya tahan tubuhnya masih bagus sekali ya. Sebenarnya sih anak-anak tuh justru yang apalagi di bawah 5 tahun tuh daya tahan tubuhnya sebenarnya belum terbentuk loh sebenarnya ya. Cuman ya nggak ngerti ya kalau di anak kan ya. Jadi balita tuh sebenarnya antibodinya belum bagus sebenarnya. Tapi memang kalau kena COVID tuh memang ringan banget gitu. Bahkan yang bayi-bayi juga ringan. Iya. Rata-rata saya melihat itu tetangga-tetangga yang bayi-bayi itu yang kena COVID juga dikasih ASI terus jadi nggak terlalu ini parah gitu. Ya mungkin ini Romi kembali bertanya nih. Romi kembali bertanya, kenapa habis vaksin banyak yang sakit terus-terusan hingga sekarang, kebanyakan demam dan pusing-pusing banget. Kenapa tuh dok kalau habis vaksin kok malah ini banyak yang pusing-pusing, demam-demam. Kalau tapi banyak rata-rata keluhannya tidur ya. Apa ngantuk katanya? Kenapa tuh dok? Sinovac tuh yang ngantuk ya. Yang Sinovac tuh yang ngantuk sama lapar. Kalau saya dulu pertama Sinovac lah. Tapi yang saya lihat itu yang Astra, yang Moderna ini sekarang memang lebih kuat ya efek sampingnya. Memang jadi sebenarnya kalau teman-teman dapat efek samping karena vaksin tuh nggak usah takut juga sih. Sebenarnya tuh berbanding lurus dengan antibodi yang lagi terbentuk. Jadi sebenarnya itu adalah gejala untuk pembentukan antibodi kita. Gitu. Jadi kalau semakin berat gejalanya sebenarnya bersyukur karena itu sebenarnya antibodinya nanti makin banyak yang terbentuk gitu. Gitu ya. Kita di vaksin AstraZeneca nggak ada apa-apa, nggak ada pilek, nggak ada demam, nggak ada apa, berarti kan memang antibodi kita nggak terbentuk gitu, kan sayang banget. Itulah yang demam-demam sampai 5 hari itu nggak apa-apa lah, pakai paracetamol aja, nggak apa-apa. Nah tuh teman-teman, jadi jangan khawatir justru kalau cuma lapar dan kalau lapar gimana tuh dok? Ada tuh bilang, aku kok lapar terus ya. Yang umur-umur udahlah jangan diet-diet dulu, lagi zaman COVID ya, udahlah gendut-gendut dikit nggak apa-apa, gendut banyak juga nggak apa-apa. Ya harus minum susu ya dok ya, tadi bilangnya harus minum susu katanya. Minum susu, makan telur, nah itu wajib tuh, gendut nggak apa-apa kata dokter Hedi. Wah. Ya makin bulat nih. Yang penting sehat ya. Iya, sekarang tuh yang penting sehat, yang utama sehat, benar-benar. Nah ini Benny bertanya, ya Allah, dok, kucing apa bisa terinfeksi virus COVID? Dia masih mikirin kucing. Kucingnya tuh banyak banget soalnya di rumah, makanya dia tuh khawatir kucingnya kena COVID. Gimana tuh dok?
Tapi emang katanya sih udah mulai ada ya dari sekarang ke ini juga ya ke hewan. Tapi saya juga belum baca jurnalnya. Cuman memang katanya udah ada beberapa ada vaksin untuk anjing, untuk kucing ya. Tapi memang sebenarnya kan awalnya COVID kan dari kelelawar ya. Bisa nular kemana ke hewan peliharaan sih bisa juga sih mungkin nantinya. Tapi memang kalau untuk amannya ya divaksin lah itu kucingnya. Tapi kan banyak begitu Ben, gimana Ben? Vaksin kan mahal. Vaksin untuk hewan nggak ditanggung pemerintah ya, nggak ditanggung pemerintah lagi, ditanggung yang punya ya. Iya, kocak. Gak apa-apa, kocaknya tukang sulap ini tebel kok. Ya, betul. Boleh divaksin aja kalau mau aman. Iya, oh ini ada ucapan selamat dari Babet. Dokter Diko hebat banget, sehari visit 200 pasien, tetap bisa bantu-bantu teman-teman. Masya Allah, itulah manusia yang bermanfaat. Oh, ini ya, dari Igor. Igor ini teman semabel. Dokter, ada rekomendasi nggak merek vitamin C, D, E, dan zinc? Ada rekomendasi merek? Kalau gampang sih Zegavit aja ya. Zegavit tuh satu itu bisa semuanya. Jadi nggak ribet banyak-banyak. Zegavit aja. Tapi sebenarnya Zegavit itu satu kaplet obat udah ya, semuanya. Zegavit aja lah. Nah, itu Gor. Zegavit tuh. Banyak-banyak lupa. Oke, ini dari Heru. Dokter Heidi, secara kasat mata, bukan data ya, kelihatannya menurun nggak tingkat kematian dan penderita di RS? Oh, tadi baru dijelasin Dokter Heidi, tapi mau nggak dijelasin ya, lagi? Banyak banget menurun, insya Allah menurun banget, alhamdulillah. Udah hijau nih, kita bentar lagi kayak Jakarta hijau. Alhamdulillah, seneng ya dengar kabarnya teman-teman bahwa Jakarta sudah hijau, mudah-mudahan menular ke kota-kota lain. Tapi udah 90% sih di Jakarta kan yang divaksin, berarti udah lebih dari 70%, udah herd immunity, insya Allah udah bentar lagi lah. Gitu. Terus pasien-pasiennya Dokter Heidi sendiri sudah banyak yang sembuh dong? Terus rumah sakit tidak sepenuh yang kemarin-kemarin? Iya, sekarang tuh yang pasien COVID-nya sedikit banget, paling tinggal 5% ya dibanding sebelumnya. Jadi sekarang yang banyak ya penyakit-penyakit kayak dulu lagi. Oke. Atau di poli ya, jadi long COVID yang banyak sih pasien bekas COVID ya, yang udah sembuh. Oh ini, nanya lagi nih, Triati. Katanya untuk anak di bawah 12 tahun akan dapat vaksin juga nggak? Tadi kan nanya vitamin, ya, sekarang nanya ke depannya akan ada vaksin untuk 12 tahun ke bawah nggak? Harusnya dapat ya, tapi mungkin bertahap karena sekarang masih 12 sampai 17 dulu kan yang diutamain. Karena kan memang itu dulu prioritas dulu kan. Sebenarnya sih maunya semuanya. Tapi pemerintah kan ada skala prioritas kan. Pertama kan dulu kan nakes, terus geriatri dulu kan. Sekarang udah masyarakat semuanya yang 12-17, nah nanti moga-moga di bawah itulah mulai juga divaksin. Gitu. Mudah-mudahan ya semuanya rata kita ya. Mudah-mudahan ini nggak kena seleksi alam nih, serem banget seleksi alamnya. Oke. Aduh. Oh, Benny, kucing bisa nggak divaksin pakai vaksin orang? Bukan bisa. apa? Beda. Oh, beda ya? Beda Ben. Waduh, kayak dokter hewan deh. Mikirin kucing dia. Iya. Tapi ada sih, kemarin teman-teman aku yang piara hewan tuh, dia ke dokter hewan ada, katanya udah ada sih yang buat COVID, tapi nggak tahu tuh apaan isinya. Oh, gitu ya. Ini dari Eva juga, bener dok, vaksin itu membantu banget mengurangi tingkat keparahan kalau kena COVID, terbukti ortuku. Oh iya nih, ortunya Eva tuh umur 70-an semua. Dan dia sudah divaksin, kena COVID sekarang. Ada komorbid juga, orang tua kan, jantung sama darah tinggi kalau nggak salah. Ternyata ini nggak parah, maksudnya ya seperti biasa aja, isoman aja di rumah. Oh ini dari Theo nih, halo Theo, ini teman semejanya, sebangku, nanti kira pangku semeja. Dok Heidi, jarak vaksin 1 dan 2 AstraZeneca berapa lama? Karena saya 8 minggu, bukan 12 minggu, ada dampak nggak? Sebenarnya harusnya sih 3 bulan ya kalau AstraZeneca. Sebenarnya sih kalau vaksin mRNA tuh lebih lama dibanding Sinovac kan cuma 2 minggu ya. Jadi kalau ini 3 bulan sih amannya, 3 bulan. Tapi kenapa kok bisa 2 bulan ya Theo? Sebenarnya sih kalau kami sih di persahabatan semuanya 3 bulan rata-rata untuk vaksin berikutnya. Gitu.
Oke, Theo 8 minggu ya, 2 bulan ya. Oke, Theo nanti bisa ditanyakan juga Theo mungkin dari tempat vaksin pertamanya ya. Terus ini dari Aas lagi, dok nanya lagi ya, kalau minum vitamin bisa berapa lama ya? Terus berbulan-bulan aman nggak ya? Vitamin itu diminum berbulan-bulan aman nggak? Sebenarnya vitamin yang paling bagus kan yang langsung dari buahnya ya, itu paling bagus. Tapi kalau misalnya lagi pandemi seperti ini sih ya minum vitamin nggak apa-apa. Terus ya udah minum yang banyak, minum susu supaya ginjalnya bersih juga, nanti dibersihin ginjalnya. Minum yang banyak aja biar kebuang. Ayo, minum susu teman-teman. Jangan malas minum susu. Susunya merek apa dok? Nanti mereknya merek jerapah, merek singa, apa merek? Jangan merek beruang itu nggak usah lah, orang ya Denko aja yang murah, yang diseduh itu yang paling bagus, ada susu yang diseduh ya. Jangan yang Nah, cair. itu teman-teman, susu bubuk ya dok ya? Iya, susu yang Denko aja, Denko full cream atau Denko yang biasa tuh nggak apa-apa. Susu beruang. Beruang mahalnya doang, beruang mahal doang, bener. Oh, dari Rizka. Ini ada varian-varian baru tuh. Variannya Lambda, Epsilon, dan lain-lain. Seberapa parahkah itu dibanding Delta varian ini? Nah, itu varian-varian itu. Mau dijelaskan. Aduh, saya semakin deg-degan kalau ada varian baru. Iya, makin lama makin berat, Rizka. Karena varian itu kan berarti mutasinya makin banyak ya, gitu. Jadi dulu misalnya COVID yang pertama tuh kayak rambutan. Nah, nanti yang berikutnya nanti si rambutannya sih bulunya itu lebih tebel, lebih gimana, lebih banyak. Jadi nggak kenal ini antibodi kita. Sebenarnya sih takutnya seperti itu. Nanti kalau ada lambda, ada epsilon, itu berarti berubah-berubah lagi. Karena kan virus emang gampang berubah gitu. Nah makanya semoga dengan semuanya divaksin ya nggak ada lagi tuh yang bisa masuk ke sini gitu. Jadi insya Allah lah aman lah. Amin. Iya. Oke, ini pertanyaan lagi. Oh, itu dari jawab Igor bahwa susu bubuk yang terbaik. Susu bubuk jangan yang cair gitu. Yang cair, jangan yang cair, katanya lebih baik susu bubuk yang diseduh. Ini dari Rizka lagi. Temanku baru pulang dinas dari Jambi kena Delta Plus. Itu bedanya dengan Delta biasa apa ya, Dok? Delta dengan Delta Plus. Cuman lebih gampang nular aja sih kalau Delta Plus itu. Ada lagi ya. Aduh, semakin deg-deg. Katanya cuman kepapasan itu doang bisa nular katanya. Moga-moga enggak lah. Iya. Ini malah katanya terdengar ada pernah mendengar juga dari penjelasannya di IG Live seorang dokter juga ya menjelaskan bahwa splash, maksudnya orang tuh nggak pakai masker terus dia bicara udara terbuka, orangnya sudah pergi, ada orang yang melewati dari tempat yang dia tadi itu terpapar juga. Itu benar nggak sih dok? Ya bisa sih, kan virus itu akan tergantung dengan konsentrasinya. Iya, konsentrasi dalam udara di dalam itu tuh gimana. Makanya kalau udara tertutup hati-hati juga, kayak di restoran kan orang buka masker tuh. Misalnya si COVID lagi, yang positif COVID makan, berarti kan dia ngeluarin droplet kemana-mana, terus begitu dia pergi, orang berikutnya kasihan gitu. Jadi memang tergantung sama konsentrasi di dalam ruangan itu. Jadi yang paling bagus adalah makanan di ruang terbuka, kayak di taman gitu, itu kan kebuka. Jadi kalau ada COVID lewat ya langsung mati kena matahari gitu. Iya. Nah, untuk ini membicarakan matahari, sebenarnya COVID itu rentan terhadap udara panas atau musim hujan nih? Kena hujan, kena air. Matahari dia cepat mati deh sama matahari. Yo, pantesan kita harus berjemur ya? Iya, harus berjemur. Paling ini dia, cepat matinya. Nah, paling bahaya nih kalau musim hujan nggak ada sinar matahari nih. Iya, benar. Oke, ini pertanyaan dari Nila. Hai Dokter Hedi, di Dimer sempat tinggi pas COVID, sekarang normal setelah makan obat. Kedepannya aman kan dok? Saran saya sih Nil, periksa juga ya per 3 bulan lah itu D-dimernya, karena kan juga tergantung bukan cuma karena COVID, tapi bisa juga dari gaya kita makan gitu ya. Kalau kita sering makan vetsin atau makan-makan yang agak-agak gimana gitu, yang pengawet-pengawet itu ntar takutnya naik lagi gitu kan. Nah itu coba diperiksa per 3 bulan aja untuk D-dimernya gitu, dilihat lagi. Kontrol kembali nih lah. Aduh, sehat-sehat semua ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini
Nah, Romi nanya lagi. Romi kesempatan banget mentang-mentang dokter Hedinya di sini. Susu kambing bagus gak, Dok? Bagus, Suka, susu kambing sukam, bagus. sukam. Oh, selain Susu sapi, bisa bagus. alternatif susu kambing ya. Bagus, bagus. Tapi kan susah nyarinya nggak sih susu Kalau untuk susu kambing? kedelai gitu, Dok, susu kacang-kacang bagus Kurang nggak, Dok, ya. juga? Kalau kedelai itu kurang ya. Yang bagus tuh memang Oh, yang kurang. susu dari hewan ya. Mm-mm. Oke. Aduh, ini Gitu. kalau anak-anak yang apa namanya alergi terhadap kasein, nggak bisa dong Kasihan dia juga minum kan. susu. Gak apa-apa lah Mm-mm. daripada nggak ada sama sekali lumayan sih kalau alergi. Iya. Oh, ini Hmm. dari apa Laura Ervina, Lola. Hmm. Assalamualaikum Dokter Hedi, apa kabar? Selalu sehat dan semangat ya. Iya, sama-sama Lola. Kalau pernah terpapar COVID, apakah harus menunggu 3 bulan dulu untuk vaksin kedua? Dan kalau ada sisa Enggak. vitamin D dan yang 500, 5.000, boleh lanjut diminum atau ganti ke yang 1.000 atau 2.000? Ya, sebenarnya untuk vitamin D, kita kalau misalnya 5.000 tuh kita harus cek dulu sih kadar dalam kadarnya berapa vitamin D3 di dalam darah kita. Kalau misalnya masih rendah, boleh terusin aja 5.000, itu juga bagus sih. Vitamin D kan mencegah untuk kita terjadi infeksi virus ya. Tapi kalau kelebihan juga jangan Hmm. sih, kelebihan gitu. Jadi diperiksa aja, ada kok di Prodia pemeriksaan kadar vitamin D berapa. Kalau masih di bawah angka normal, di bawah 30, diminum aja 5.000 nggak apa-apa. Nah tadi untuk vaksin setelah kena COVID ya 1 bulan udah boleh lah. Sekarang nggak usah nunggu 3 bulan, udah boleh cepatnya. Gitu. Nah, itu teman-teman yang kemarin penyintas-penyintas COVID bisa didengarkan Dokter Hedi bahwa setelah sebulan setelah sembuh ya, Dok ya? Setelah Ya, pulih ya. setelah negatif, Setelah setelah pulih, negatif sih. setelah negatif bisa untuk segera vaksin. Oke Nah, nih, kembali pertanyaannya Rizka. Tipsnya dong, Dok, untuk jaga stamina kayak elu yang umumnya kan vitamin C, D3 dan apalagi. Aduh, jangan lupa. minta resep-resepnya Dokter Hedi. Kalau saya minta resepnya, Dok, biar awet muda dan kulitnya mulus sama ya, Dok. Saya dari tadi nggak ngerti kok kulitnya kayak diamplas sih, mulus Apa sih banget. enggak dia? Ya enggak nih, kebanyakan pakai masker kali, jadi halus ya makanya. Iya, aduh kok kulitnya Apa ya? ini kayak anak bayi, kayak baby banget kulitnya. Enggak, jadi ya itu vitamin itu ya tadi C, D, E, zinc, sama paling itu ya minyak ikan ya. Itu juga saya selalu fish oil, saya selalu minum sih yang omega 3 gitu aja. Buat jantung kan bagus tuh buat jantung. Kalau untuk herbal, Dok, Bagus. seperti habatus sauda itu juga disarankan. Iya, nggak apa-apa sih. Habatus sauda tuh Desi tuh yang suka kirim Aat tuh, suka kirim aku ke rumah. Aku pasti Nah, habisin. Seneng banget, sering banget dikirim-kirim, banyak banget. iya, Apalagi dari awal-awal. Aduh, rezeki. kasih deh. Iya, ini juga ada pertanyaan lagi teman di bawah ini tentang pneumonia. Dok, ini gimana ya, Dok, untuk menjaga supaya tidak kena COVID, kita yang sudah terkena pneumonia. Kalau kena COVID, wah udah habis lah kita ini katanya. Kena pneumonia, Iya. aduh pneumonia aja udah seperti itu ya, Dok ya, apalagi kalau terpapar ya. Gimana nih, Jadi Dok, pneumonia penjelasannya? itu sebenarnya pneumonia itu sebenarnya waktu sebelum ada COVID juga udah banyak sih yang kena pneumonia. Jadi pneumonia itu adalah peradangan di parenkim paru, di jaringan parunya. Jadi jaringan parunya itu dihuni sama sama bakteri-bakteri. Nah, itu namanya pneumonia. Nah, sekarang sejak zamannya COVID, yang masuk tuh bukan bakteri tapi virus COVID masuk ke situ, bikin peradangan, bikin sarang, gitu, seperti itu. Ya tentunya kalau misalnya virusnya banyak, pasti efeknya juga lebih berat, lebih sesak, lebih demam, lebih batuk ya dibanding pneumonia yang biasa seperti itu. Tapi juga ada juga loh yang misalnya pasien dengan COVID ternyata dapat pneumonia bakteri juga, itu juga banyak, tapi kurang lebih apa 20%-an lah. Jadi kenapa dokter-dokter kalau ada pasien COVID dapat antibiotik juga ya seperti itu alasannya, karena ada bakterinya juga ternyata seperti itu. Begitu. Makin berat ya. Makin Ya, berat, makin berat. Iya, karena peno aja sudah sesek, berat. apalagi Sesak demam, apalagi batuk, ditambah apalagi COVID. tambah COVID. Iya. Nggak sih, Dok, kalau boleh bertanya? Dan kalau udah pneumonia, sebenarnya sih titip pesan juga buat teman-teman nanti kalau misalnya udah ada pneumonia di itu jangan di rumah, sebenarnya harus dirawat.
karena lebih cepat ya biar progresivitasnya. Itu lebih baik dirawat di rumah sakit, dapat antivirus yang injeksi atau yang Avigan dan lain-lain semuanya. Masya Allah. Saya mendengarkannya jadi ikut berat. Jadi sebenarnya kalau kena COVID, difoto aja, difoto, di ronsen biar ketahuan, maksudnya ada pneumonia apa enggak gitu. Itu sih sebagai itu aja, maksudnya kita cari jalan pintasnya gitu. Jadi saya kena COVID nih positif, ya udah foto dulu deh. Sama cek dedimer gitu. Kalau normal semuanya itu alhamdulillah ya udah di rumah. Tapi kalau ada pneumonia, dedimernya naik, ya udahlah dirawat aja. Nanti biar dokter yang pikirin dia kasih apa. Iya dok. Nah ini At bertanya lagi, kalau berjemur tapi bisa kinclong kayak dokter gimana ya? Iya. At, aku juga mau bertanya begitu dari tadi. Malah dokternya nggak pernah berjemur, At. Nggak keburu orang lagi visi. Jam 7 udah berangkat, terus malam baru pulang sore ya. Nggak sempat berjemur. Iya, malah nggak pernah kena matahari nih kayaknya dokter Hedi nih sepertinya. Benar-benar. Di dalam ruangan terus. Iya. Oke, oh ini dari Niken. Dok nanya lagi ya, sekarang kalau PCR di tempat yang berafiliasi dengan pemerintah langsung connect ke Kemenkes ya? Katanya iya, udah connect ya sekarang ya. Dari Kemenkes itu apakah bisa itu mendapatkan obat gratis? Oh, sebentar. Mungkin sekarang bisa kali ya. Waktu kemarin-kemarin kan memang susah tuh untuk masuknya. Mungkin sekarang udah bisa kali ya. Oke. Oh, jalurnya lewat mana ya? Nah, aku tahu sih lewat rumah sakit aku aja. Nggak tahu yang lewat pemerintah lewat mana. Ken, balik ke Hermina apa Persahabatan aja Ken, atau ke Harum apa Siloam. Itu tinggal pilih aja Ken. Oh ini kan kemarin ini ya, apa keluarganya di Hermina ya, Dok ya? Iya, dirawat ya. Dirawat di Hermina dia. Iya. Udah Ken, balik lagi ke Jatinegara Ken. Ini ya, dari Rizkyana Ramasari. Ya. Iya, jangan sakit lah Ken, sehat-sehat. Ini dari Rizkyana Ramasari, vaksin 1 dan 2, apakah sebaiknya sama lagi atau boleh vaksin yang beda, Dok? Ya harus sama. Kalau Sinovac ya Sinovac dulu sampai 2 kali. Jangan diganti. Nggak boleh, misalnya vaksin pertama AZ, terus kira-kira pengennya terus ganti Sinovac gitu, nggak boleh ya? Ya enggak lah, ngapain, kasihan juga. Berarti kan kita membuang vaksin yang pertama itu kasihan bisa berguna buat orang kan. Ya nggak apa-apa lah, selesaiin dulu aja. Mungkin nanti dapat booster juga kali, semoga. Amin. Amin. Tapi cukup aman sih, kalau 67% Sinovac aman sih, kan 70% aja kan sebenarnya herd immunity, sebenarnya sih udahlah, udah deket. Kalau yang lainnya pakai AZ kan 97%, 94% ya, kalau rata-rata berarti bisa lah. Oke, ini Romi kembali bertanya, sebelum kena COVID, pasien pneumonia sebaiknya diinjek apa nutrisi and suplemen apa herbalnya untuk pasien pneumonia? Kalau pneumonia, ya pneumonia kan bisa ringan, sedang, berat ya Romi. Itu ya obatnya sesuai dengan itu aja. Kalau misalnya berat ya harus di rumah sakit, diinjeksi antibiotiknya. Tapi kalau ringan ya bisa di itu aja, di rumah, pakai yang oral, diminum antibiotik di rumah. Antibiotik minum ya, sirup ya? Bukan, tablet. Teman-teman, alhamdulillah. Ada yang bertanya lagi? Silakan teman-teman, masih dibuka kolom pertanyaannya. Ini tadi sudah lengkap. Sinyalnya mulai deh. Aduh, sinyal. Sebentar ya dok, ini sinyalnya memang biarpet ini. Mungkin ini saya ini yang agak-agak koneksinya. Oke, menunggu. Oke, Dokter Hedi saya undang kembali ya, diulang. Ini mohon maaf teman-teman, sinyalnya biarpet.
seperti biasa. Ini entah kenapa ya, kok daerah Jogja seperti ini ya. Aduh, saya sebel banget nih kalau lagi apa IG live, terus sinyalnya kayak lampu 5 watt. Oke, Dokter Hedi bisa bergabung kembali untuk ini. Ini alhamdulillah ada tadi sampai 30 ya tadi. Aduh, senangnya saya, dan pertanyaan ini banyak banget loh tadi teman-teman tuh sampai sampai pertanyaannya sampai 28. Waduh, genepin dong 30. Tapi ini Dokter Hedi-nya kenapa ya? Sari bagus koneksinya. Iya, nih Dokter Hedi, mungkin Dokter Hedi juga pas di rumah sakit di Hermina itu juga koneksinya juga agak-agak ini kalau saya ngomongin masalah koneksi sinyal pasti yang nyaut Romi deh, udah pakai Indosat. Rom, lo tawarin ke Dokter Hedi itu masalah apa namanya sinyal. Sebentar, kita undang lagi Dokter Hedi ya. Kita invite lagi. Oke, Dokter Hedi bergabung kembali. Apa namanya, nggak bisa menatap wajah mulusnya Dokter Hedi dong ini, cuma suaranya doang. Oke dok, ini karena pertanyaannya sudah habis, teman-teman ada yang bertanya lagi nggak? Oh sudah dok, sudah ada 28 pertanyaan tadi. Wah, Masya Allah, hari ini kita mendapatkan ilmu yang luar biasa ini dari dokter spesialis. Waduh, makasih iya ya. nih. Semoga berguna deh. Oh, Dokter Hedi ulang tahun kah hari ini? Itu katanya Didit? Bener? Belum. Nanti akhir Agustus. Belum, lo gosip, lo hoax lo. Iya. Oke Dokter Hedi, karena ini sudah jam 9:10. Waduh, biasanya IG Live itu hanya 40 menit atau sampai 60 menit, cuma sejam. Tapi ini karena luar biasa antusias teman-teman gitu ya, karena juga sudah lama banget gak ketemu Dokter Hedi ya gitu ya. Mungkin cuman yang kemarin Qadarullah sakit ya ketemu Dokter Hedi, yang kita nih sebenarnya udah kangen banget. Aduh, kayak apa ya Dokter Hedi, ternyata sekarang melihat langsung wajahnya. Oke Dokter Hedi, terima kasih atas kelapangan waktunya ya dok. Mudah-mudahan ini menjadi pahala bagi Dokter Hedi, membantu kita teman-teman yang sakit juga. Masya Allah, membantu semuanya lah. Warga yang sakit nih. Mudah-mudahan Dokter Hedi ini dirahmati Allah dan diberikan kesehatan yang paripurna ya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak ya dok atas kesediaan waktunya. Iya, makasih. Terima kasih juga teman-teman yang sudah bergabung. 35 viewer ini. Aduh, terima kasih sudah mantengin kita selama 1/4 jam. Aduh, keren banget deh pokoknya teman-teman. Tepuk tangan buat teman-teman. Oke dokter, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.